11 juta. 11 juta itu lebih banyak daripada seluruh penduduk Singapura. 11 juta itu cek sama jumlah penduduk Palestina, banyak mana tuh kita? Saya baru bilang 20% paling hebat. Jadi jangan kita terlalu terampil memangkas percaya diri kita sebagai bangsa dengan mengatakan kita buruk, kita kurang, hanya karena kita ikut-ikutan ranking mereka. Oke, yang akan kompetisi itu bukan ranking, yang akan kompetisi itu orang. Bayangkan 20% anak terbaik kita, jumlahnya 11 juta, dia yang akan menjadi garda terdepan berkompetisi dengan seluruh kekuatan dunia. Kita tidak akan pernah kalah dengan dunia internasional, karena kita punya modal yang baik. Dan adik-adik semua, jangan ikut-ikutan sama cara mereka meranking. Karena kalau kita ikutan cara meranking, jumlah kita besar. Dan ada yang fasilitasnya sangat minim. Tapi kan yang nanti akan berhadapan dalam kompetisi kan bukan semuanya, bukan? Tanggung jawab kita membereskan semua. Tapi yang ada saja itu udah potensial sekali, bukan? Jadi adik-adik, kalau lihat ada data begitu, jawab. Itu yang mau lomba ranking angka atau orang tuh? Oke, kalau orang kita punya 55 juta orang nih, siswa. Ambil 20% yang terbaik, ayo kita hadapin siapa saja. Pak, perkenalkan dulu, nama saya Kimi, lalu ada Ahmad Fatih Arafat dan Nadira Taufik. Terima kasih Pak telah meluangkan waktu untuk diinterview oleh kita. Ada 7 pertanyaan doang kok Pak. Bagaimana menurut Bapak kondisi pendidikan Indonesia saat ini secara umum? Kita mulai dengan mensyukuri. Kimi, Nadira, sama Fatih. Ayah ibu dulu sekolahnya di mana? Dulu SD, SMP, SMA-nya orang tua di Indonesia apa di luar negeri? Indonesia. Mereka baik nggak sekarang? Hasil pendidikan mana tuh? Indonesia. Jadi ayah ibu adalah hasil didikan Indonesia. Saya adalah hasil pendidikan Indonesia. Kalau saya ini malah justru SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, kuliah negeri. Saya ini 100% produk kurikulum Republik Indonesia. Oke? Jadi alhamdulillah saya bersyukur pendidikan di kita memfasilitasi untuk anak-anak bisa dididik, tumbuh, besar. Nah, apakah masih ada masalah? Tentu. Tapi saya mau mulai dengan mensyukuri. Kita kadang-kadang lupa bersyukur. Mulainya dengan ini kurang, itu kurang. Tentu kita punya banyak masalah. Salah satunya akses. Akses itu apa sih? Kesempatan untuk anak bisa mendapatkan pendidikan. Misalnya satu kota ada 10.000 anak yang mau masuk kelas 1 SD, tapi bangku sekolahnya baru ada 8.000. Berarti ada 2.000 anak nggak bisa sekolah. Itu namanya akses. Berarti ada 2.000 anak yang nggak dapat akses, betul kan? Nah di Indonesia masih banyak anak yang belum dapat akses pendidikan. Yang kedua, yang 8.000 yang udah masuk sekolah tuh, kualitas pendidikannya harus ditingkatkan. Tapi saya, ayah, ibu, itu semua hasil didikan Indonesia semua. Bisa hidup sejahtera, anaknya bisa dikirim sekolah di Global Islamic School. Betul nggak tuh? Jadi jawaban pendeknya, alhamdulillah kita banyak kemajuan, masih banyak yang harus dikerjakan. Problem utamanya adalah akses dan peningkatan mutu. Ini pertanyaan nomor 2. Jadi menurut Youth Corps Indonesia, pendidikan Indonesia menduduki peringkat ke-62 dari 72 negara. Peringkat Indonesia ini bahkan masih kalah dengan Palestina, Pak. Pendapat Bapak mengenai hal itu bagaimana, Pak? Di kita, di Indonesia, kalau di rata-rata, hampir selalu kita muncul di ranking yang tengah atau bawah. Kalau pakai rata-rata. Kenapa? Karena penduduk Indonesia banyak sekali. Tersebar di mana-mana. Sekarang gini, berapa sih jumlah siswa di Indonesia? SD, SMP, SMA, SMK. Kira-kira jumlahnya 55 juta anak. 55 juta anak. Nih sebut nih, misalnya nih, 20% dari siswa satu kelas. Satu kelas berapa nih? 23. 23. Oke, 20% aja. Kalau 20% berapa orang tuh?
5 orang ya. 20% tuh anak yang rajin, kerja keras, nilainya tinggi. Mungkin nggak tuh? Mungkin kan? Kira-kira ada 5 tuh? 20%. 20% tuh anak hebat. Berprestasi, membanggakan. 20%. Kalau seluruh siswa Indonesia ada 55 juta, diambil 20%-nya berapa tuh? 11 juta. 11 juta itu lebih banyak daripada seluruh penduduk Singapura. 11 juta itu cek sama jumlah penduduk Palestina, banyak mana tuh kita? Saya baru bilang 20% paling hebat. Jadi jangan kita terlalu terampil memangkas percaya diri kita sebagai bangsa dengan mengatakan kita buruk, kita kurang, hanya karena kita ikut-ikutan ranking mereka. Oke, yang akan kompetisi itu bukan ranking, yang akan kompetisi itu orang. Bayangkan 20% anak terbaik kita, jumlahnya 11 juta, dia yang akan menjadi garda terdepan berkompetisi dengan seluruh kekuatan dunia. Kita tidak akan pernah kalah dengan dunia internasional, karena kita punya modal yang baik. Dan adik-adik semua, jangan ikut-ikutan sama cara mereka meranking. Karena kalau kita ikutan cara meranking, jumlah kita besar. Dan ada yang fasilitasnya sangat minim. Tapi kan yang nanti akan berhadapan dalam kompetisi kan bukan semuanya, bukan? Tanggung jawab kita membereskan semua. Tapi yang ada saja itu udah potensial sekali, bukan? Jadi adik-adik, kalau lihat ada data begitu, jawab. Itu yang mau lomba ranking angka atau orang tuh? Oke, kalau orang kita punya 55 juta orang nih, siswa. Ambil 20% yang terbaik, ayo kita hadapin siapa saja. Pasti kita menang, bener gak tuh? Jadi lihat rankingnya kelihatan kalah. Lihat rankingnya, begitu dilihatin kompetisinya, nggak kalah. Betul kan? Jadi ranking itu buat kita, nama resminya kalau di indeks, kalau di rata-rata. Indonesia rata-rata pasti turun. Kenapa? Karena beban yang di bawah banyak. Tapi yang berprestasi sebetulnya banyak. Gitu ya. Mengambil kebijakan pendidikan. Jadi saya nggak boleh ngeliatin nih, ambil kebijakan. Rasanya seperti nyetir kendaraan panjang sekali, rodanya banyak sekali. Wah, anaknya aja 55 juta. Oke. Setiap saya ambil satu kebijakan, itu akan punya konsekuensi pada semua anak yang ada di Indonesia. Jumlah gurunya banyak. Kita gurunya aja lebih dari 3 juta guru. Jadi kalau ditanya rasa, pengalaman, rasanya seperti mengemudikan kendaraan yang besar, panjang, rodanya banyak sekali. Jadi kalau mau belok gitu, ancang-ancangnya panjang. Karena itu, kalau kebijakan pendidikan tidak boleh gonta-ganti. Adik-adik pernah lihat kapal tanker? Mengomandani pendidikan itu seperti mengomandani sebuah kapal tanker yang besar. Karena itu nggak boleh kapal tanker itu mau belok kanan, baru jalan 2 kilo, belokin kiri lagi, baru jalan 3 kilo, akhirnya nggak pernah melakukan perubahan. Jadi pengalaman saya itu, tapi saya bersyukur saya dapat kesempatan untuk membuat beberapa dasar-dasar perbaikan yang alhamdulillah sampai sekarang kita rasakan. Gitu ya. Apakah sudah ada upaya untuk memperbaiki pendidikan Indonesia? Sebutkan contohnya kayak apa, Pak? Misalnya kita memiliki minat baca yang harus ditumbuhkan. Saya membuat kebijakan bahwa sebelum pelajaran dimulai harus dimulai dengan membaca selama 15 menit. 15. Kenapa? Supaya jadi kebiasaan. Membaca itu harus jadi budaya. Tapi untuk sampai budaya, urutannya gini. Diajarkan, dibiasakan, lalu didisiplinkan. Sehingga dia menjadi kebiasaan. Kalau udah jadi kebiasaan, sebentar lagi jadi kebudayaan. Jadi salah satunya adalah kebiasaan membaca. Intinya adalah jangan bicara sistem karena rumit. Kalau pikir-pikir apa sih sistem itu? Apa sistem pendidikan itu?
Pendidikan itu adalah interaksi. Ini kita lagi pendidikan nggak nih? Iya. Pendidikan. Pendidikan itu adalah interaksi antar manusia yang diatur dengan menggunakan perencanaan. Nama perencanaan disebut kurikulum. Supaya ketika dikerjakan orang lain, cara mengerjakannya sama. Tapi intinya interaksi. Jadi kalau mau meningkatkan mutu pendidikan, maka tingkatkan mutu siapanya? Gurunya, khususnya kepala sekolah. Kalau kepala sekolah itu kepemimpinannya baik, maka gurunya pun akan baik. Lingkungan sekolahnya akan baik. Jadi kalau saya ditanya bagaimana cara meningkatkannya, maka nomor 1 mulai dengan meningkatkan mutu kepala sekolah, kepemimpinannya, kemudian gurunya, kemudian lingkungan sekolahnya. Menurut Bapak, upaya apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia? Semuanya yang terlibat di pendidikan. Pendidikan itu siapa aja yang terlibat? Gini, nomor 1, siapa pendidik terpenting? Nomor 1 orang tua. Jadi kalau tanya pendidik nomor 1 siapa? Orang tua. Orang tua menitipkan sebagian dari tanggung jawabnya kepada guru sekolah. Tapi sebenarnya punya tanggung jawab pendidik siapa? Orang tua, jangan dibalik. Bukan guru lalu orang tua mendukung, dibalik. Nomor 1 orang tua. Kemudian guru itu mendidik. Nah, jadi menurut saya yang harus dilakukan di Indonesia itu perubahan mindset. Bahwa orang tua harus mendidik. Karena itu salah satu hal yang saya buat ketika saya menjadi menteri. Saya buat namanya Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga. Untuk orang tua belajar, untuk orang tua selalu mengambil pengalaman dari mana? Dari orang tua yang lain. Kalau orang tua itu belajarnya bukan masuk sekolah. Orang tua itu belajarnya dari orang tua yang lain, saling belajar. Sehingga orang tua bisa menjadi pendidik yang baik. Saya sering mengatakan begini, pendidik terpenting adalah orang tua, dan pendidik yang paling tak tersiapkan adalah orang tua. Jadi kalau orang tua terlibat di sekolah, orang tua maka insya Allah sekolahnya bagus. Jadi yang harus diubah di Indonesia itu banyak mindset yang harus diubah. Bahwa orang tua harus menjadi pendidik yang paham. Kalau orang tua jadi pendidik paham, dia lihat anaknya pun sebagai sebuah makhluk yang tumbuh berkembang. Nah, orang tua kalau dia tahu proses pertumbuhan anak, maka dia tidak khawatir kalau anaknya belum punya batang, belum punya daun, nggak khawatir. Tapi kalau dia nggak ngerti, ya khawatir. Ini anaknya TK belum bisa baca, waduh pusing betul. Anak saya belum bisa baca. Kenapa? Karena dia tidak menyadari ada Nanti datang ke gurunya, Bu guru tolong anak saya diajarin baca. Nanti gurunya bilang, Bu belum waktunya. Dipindah ke sekolah yang mengajarin baca. Kenapa? Karena orang tuanya khawatir anaknya ketinggalan. Rasa cinta tanpa diiringi dengan pengetahuan bisa memunculkan seperti itu. Saya dulu sampai SD gak bisa baca tulis. Padahal TK-nya 4 tahun. Alhamdulillah sekarang bisa baca tulis saya. Dan saya bilang sama semua orang tua, jangan khawatir kalau anak gak bisa baca tulis. Saya nih contohnya, baru SD baru belajar nulis. Dan sekarang bisa nulis, bisa baca, bisa bahasa asing juga. Not bad kan? Jadi gak usah khawatir. Nah, orang tua yang paham itu akan baik, gitu ya. Saran dari Bapak, kami sebagai pelajar, apa yang harus kami lakukan terhadap keadaan ini? Buat adik-adik, saya ingin adik-adik, anak-anak semua, jadilah pembelajar. Ya, orang yang bagaimana? Pembelajar itu orang yang seperti apa? Orang yang selalu ingin tahu, orang yang selalu ingin belajar, orang yang selalu bertanya, orang yang selalu mencari tahu, pembelajar, orang yang terus-menerus belajar. Kalau adik-adik udah jadi pembelajar, maka nggak usah khawatir masa depan. Insya Allah cerah. You are able to learn and you are able to unlearn. Gimana unlearn? Satu belajar, satu mengubah yang sudah kita biasa kerjakan. Unlearn. Jadi nanti adik-adik boleh Google tuh. To learn and to unlearn. Itu dilakukan. Jadi buat adik-adik belajar, jadilah pembelajar. Kemudian tentukan tujuan-tujuan tiap fase.
tentukan target UN, target sekolah, target kuliah. Nanti insya Allah kalau adik-adik punya target yang tinggi, terus kerja keras. Kerja kerasnya jangan untuk mencapai target, tapi kerja kerasnya untuk melampaui target. Kebahagiaan kita itu bukan saat target tercapai, tapi saat target terlampaui. Ya, oke, itu aja pesan saya. Yang kerja keras, yang rajin, jaga akhlak, jaga sholat, insya Allah jadi anak soleh, berhasil. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.